Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaini Mayanti, NIM 230105090, kelas 4D, semester 4. Saya dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Tadris IPS Ekonomi. Baiklah, pada kesempatan kali ini, tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Media Pembelajaran IPS. Baiklah, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tema tentang globalisasi yang ditujukan kepada kelas 3 SMP. Nah, di mana di sini ada 4 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama itu pengertian globalisasi, terus yang kedua faktor-faktor penyebab terjadinya globalisasi, terus yang ketiga bentuk-bentuk globalisasi, terus yang keempat dampak globalisasi di bidang sosial budaya. Terus yang pertama pengertian globalisasi. Di mana globalisasi berasal dari kata globalization, yaitu global artinya mendunia, globalization artinya proses. Jadi, globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangan, gaya hidup, informasi, maupun dalam bentuk interaksi yang lain. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semua penduduk di dunia ini bisa saling terhubung bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas, wilayah, dan kebangsaan atau sebuah proses dunia. Terus yang selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya globalisasi. Di sini ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Yang pertama, teknologi komunikasi dan informasi yang semakin maju. Yang dimana faktor penyebab globalisasi sangat dipengaruhi oleh kehadiran teknologi informasi dan komunikasi yang semakin modern. Teknologi informasi dan komunikasi sendiri telah mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak tahun 1980-an dengan ditemukannya internet dan teknologi semikonduktor. Terus yang faktor yang kedua yaitu faktor ideologi kapitalisme, yang dimana faktor penyebab globalisasi selanjutnya juga sangat dipengaruhi oleh penerapan ideologi kapitalisme yang menjadi ideologi penguasa dunia hari ini. Ideologi kapitalisme yang diemban oleh negara-negara barat telah mempercepat proses globalisasi di seluruh dunia. Terus faktor yang ketiga yaitu sistem politik ekonomi neoliberalisme yang menguasai dunia. Di mana faktor penyebab globalisasi yang ketiga ini masih terkait erat dengan poin nomor 2 yakni ideologi kapitalisme yang diterapkan menjadi penguasa dunia semenjak era 1980-an setelah ideologi komunisme mengalami kegagalan. Terus yang selanjutnya bentuk-bentuk globalisasi, di mana di sini ada 4 bentuk-bentuk globalisasi, yaitu yang pertama globalisasi di bidang ekonomi, globalisasi bidang budaya, globalisasi di bidang teknologi, terus yang keempat globalisasi di bidang transportasi. Yang pertama globalisasi di bidang ekonomi, yang dimana interaksi ekonomi antar negara seperti perdagangan bebas, investasi asing langsung, dan pertumbuhan ekonomi global. Terus yang kedua yaitu globalisasi di bidang budaya, yang dimana penyebaran budaya, ide, dan nilai-nilai di seluruh dunia melalui media, seni, dan lain-lain. Terus yang ketiga globalisasi di bidang teknologi, di mana kemajuan teknologi seperti internet, komunikasi seluler, dan teknologi cloud computing. Terus yang keempat yaitu globalisasi di bidang transportasi, di mana pergerakan orang dan barang di seluruh dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Terus materi yang terakhir yaitu dampak globalisasi di bidang sosial budaya, yang dimana di sini ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Yang dimana dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya, yang pertama itu penyebaran informasi dalam waktu yang cepat, terus yang kedua komunikasi lebih mudah, terus yang ketiga sarana transportasi semakin mudah, terus yang keempat peluang kerja lebih luas. Sedangkan dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya, yang pertama itu lunturnya kebudayaan lokal, terus berkembangnya sifat individualisme, terus yang ketiga apresiasi terhadap tokoh bangsa yang memudar, terus yang keempat menghilangnya beberapa jenis profesi,
Terus yang kelima, kesenjangan ekonomi semakin lebar. Terus yang keenam, gaya hidup konsumtif. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.